ngapain kita sebenarnya di sini nih? Makan-makan doang apa Makan-makan gimana? aja. Jadi gimana kabarnya Nah, Om Lukman nggak, sama Ibu Ibu mau tanya dulu sama yang muda nih. Nah, Mak, Iya Bu, film apa? Kamu udah main berapa film sih? nggak pernah ngitung lagi Bu, jadi nggak tahu beneran nggak tahu. nggak Nggak tahu. tahu. Apa film pertama lo apa? 2013 Multiverse judulnya. The Multiverse. 13 Step gitu. Oke. Di film apa yang kamu yakin bahwa ini kayaknya nih jalan hidupku udah film? Jadi tuh dulu aku film pendek Bu malah. Judulnya Pria pada saat itu dan itu ngomongin tentang seksualitas. Tapi sebenarnya bukan seksualitasnya, tapi gimana orang-orang menghadapi sebuah seksualitas Itu yang film nggak biasa. pertama? Film Enggak, pendek ya? Oh, bukan. malah enggak itu film pendek. Oh gitu. Iya, itu jadi malah melek gitu. Oh, ternyata aku ini ya cuman ikan besar di kolam yang kecil gitu. Rasanya kan kita banyak tahu gitu. Pas kenal lagi jadi Kamu maksudnya di kolamnya apa ikannya? aku jadi ikannya Bu. Kok jadi kolamnya Gede. jadi gede dong aku Bu. Oh, dimulai dari situ lo baru Si film pendek merasa itu bahwa apa judulnya laki? Pria, pria. Judulnya Pria. Ya, tapi menurut gue pengen tanya kan kalau lo misalnya mau oke dari film pendek itu akhirnya lo merasa bahwa oh ini momen kayaknya emang gue di film. Tapi emang dari awal lo punya ketertarikan di bidang itu apa enggak? Aku tuh awalnya di iklan Om, terus habis di iklan tuh dikirain easy money, ternyata enggak. Dimarah-marahin mulu, salah mulu gitu maksudnya. Habis itu apa ya? Kan kalau misalnya dimarah-marahin mulu tapi aku nyari uangnya di sini, kasarnya emang Umur beneran berapa tuh kamu mulai di iklan? Udah remaja? 19 atau 20. Oh. Nah, emang nggak tahu lagi mau ngapain dan jadinya casting terus ya udah gimana ya supaya bener ya gitu. Muka lo tuh emang enak banget dibuat dimarahin sama Buat dibully. Mama, karena ibu ke Lukman ya. Iya, Ya, Bang. Bang. Kalau Lukman kan bedanya sama kita berdua nih, karena udah lahir dari keluarga seniman. Dan juga ayah Lukman tentu sebagai musician, siapa yang nggak tahu Idris Sardi ya. Iya. Tapi apakah memang pada saat film pertama tuh udah langsung kamu udah tahu? Apakah itu ada prosesnya juga sampai kamu? Oh, nggak langsung Karena sih, Bu. ibu tahu kamu punya kuliah juga Iya, that's di why. Trisakti kan? Ya aku kan misalnya waktu itu kan waktu masih kecil ya karena lingkungannya kayak begitu jadi udah sesuatu yang nggak aneh gitu ya. Apalagi sebelumnya Mbak Santi juga main film gitu kan. Ratapan anak tiri. Enggak, yang Senyum di Pagi Bulan Desember. Oh iya yang Wim Umboh. Umboh ya. Iya. Terus cukup berhasil lah dia di situ. Habis itu ya Om Wim Umboh kita tahu sutradara besar lah di Indonesia. Kebetulan emang sahabat baiknya Papa. Terus ngajak main ada karakter anak nih. Gitu untuk main di filmnya dia judulnya Kembang-Kembang Plastik. Walaupun nggak terlalu banyak. Itu mainnya sama ada Om Cok Simbara. Bahkan ada Tante Nurnaningsih. Oh, wow. itu bintang film maksudnya. zaman dulu banget gitu kan. Nah, di momen itu cuman ngerasa seneng aja sih. Nggak ada ngerasa beban bahwa mau jadi aktor nih, whatever it is gitu. Bahkan begitu film Indonesia Mati Suri kan emang nggak main film. Nggak pernah kepikiran Bu untuk balik ke dunia acting. Karena gini, Nah pada saat kamu nggak kepikiran untuk kembali ke dunia acting, apa yang sekolah, kuliah gitu. Ya waktu itu pikirannya adalah kamu kerja sebagai apa? Kenapa aku ngambil kuliah jurusan hukum internasional? Karena aku mau jadi diplomat, Bu. Diplomat, sesimpel kalau diplomat kayaknya enak nih jalan-jalan. Iya. Makanya ambil hukum internasional, tapi ternyata ya nggak sesuai juga ternyata. Ya. Jadi sebenarnya kayak denial Bu gitu. Karena ngerasa bahwa keluarga gue udah di seni, udah gue nggak usah di seni-seni lagi gitu. Denial aja Iya. gitu. Menjajakin yang lain gitu. Iya, jajakin yang lain biar beda gitu kan. Iya. Ya, tapi waktu itu pas lagi ada satu kerja di satu tempat tiba-tiba udah setelah puluhan tahun gak main film tuh Bu. Dari Mbak Mira kan mau bikin film Suhoki tuh, Mas Riri. Tiba-tiba sama Sabto kan Ibu tahu lah Sabto ya. Iya. Ditelepon nih mau ada casting. Casting apa? Gue udah lama gak main film juga ya, ngapain ya? Ya udah iseng-iseng berhadiah aja gitu. Ya ternyata oke gitu masuk gitu sebagai pemeran jadi sahabatnya Gi Herman Lantang. Iya. Di proses itu Bu ternyata aku baru realize bahwa selama ini gue denial sebenarnya passionnya emang di situ. Jiwanya situ ada. Jiwanya situ. Akhirnya mutusin keluar dari tempat kerja. Ada sempat kerja juga waktu itu. Oh, wow. Terus mikir udah langsung gue mau jadi profesional aktor. Full time.
gitu full time. Udah sampai sekarang. Dan sampai sekarang kamu merasa nggak salah pilihan? Nggak, gitu ya? awal-awal sempet Bu. Karena kan Oh, gitu. itu kan setahun kemudian baru tayang. Iya. Terus ya memang ada proses casting nggak dapet sampai akhirnya dapat casting di Sembilan Nagar, Rudi Sudjarwo. Iya, iya, Nah, iya. dari Rudi Sudjarwo abis itu Berbagi Suami. Nah, Iya, dari iya. situ baru gua nggak Ini salah nih. nih karena abis itu nggak berhenti tuh Bu. Nah, kalau Ibu kan jebak juga nih Bu. Ya Bu, coba dong Bu, aku pengen tahu Bu. Ntar kepanjangan udah deh, nggak usah deh. Nggak apa-apa Bu. Dikit aja Bu bagian belakang. Pokoknya Intinya, intinya bisa deh. ibu waktu itu menolak. Oh, Jadi ke menolak. kantor produser itu bertemu Teguh Karya untuk menolak bahwa ibu nggak tertarik untuk dunia film ya. Tapi baru masuk di halaman terus disambut dengan Pak Teguh itu dengan tangan terbuka. Ini dia calon pemain Om gitu ya. Ya orang kita baru ketemu gitu kan ya sebagai anak gitu ya sama orang tua ya mau santun aja. Dan nggak sampai 10 menit ke kantor. Kantornya ada 2 waktu itu kan produksinya lupa ya apa nama ada 2 produser lah gitu ya memproduksi itu ada 2 PH. Lalu ayo ikut Om yuk ke kantor Om yang satu lagi gitu kan ya. Oh iya gitu ya. Terus udah ke kantor waktu Pak Hatuk Subroto ya di Jalan Pintu Air aku ingat yang sekarang jadi Elang Perkasa Film untuk penyewaan alat-alat itu ya film. Sampai di sana Pak Teguh masuk ke dalam terus produsernya Pak Hatuk itu keluar sama Pak Hatuk keluar sama siapa waktu itu lupa. Terus kemudian dikenalkan Pak Teguh langsung bilang lagi, besok kamu pulang sekolah nanti dijemput ya sama Mas Slamet gitu ya, main-main ya ke Sanggar Om. Oh iya ya, gue pikir kapan ibu mau ngomong ya nggak ditanya juga kan. Gimana? Iya kan nggak pakai tanya lagi. Inilah yang bikin ibu bingung kok beliau begitu yakin gitu ya sama ibu. Ya udah cuma karena nggak bisa nolak, oh ya udah. Besoknya betul Mas Slamet sudah jemput gitu ya di pulang sekolah. Saya ingat sekali diajak jalan-jalan sama Mas Slamet di hutan kota Jalan Barito tuh yang di belakang Pasar Burung. Terus diajak makan siang, terus main ke Sanggar Pak Teguh gitu ya, ketemulah. Memang sudah tim tuh sepertinya udah siap. udah pokoknya ini pemain gue. Gitu. Dan udah, besok kesini lagi ya, kamu ukur baju. Oh iya iya. Dikit-dikit. Itu seperti orang yang dihipnotis loh. Seperti orang yang dihipnotis. Nah, udah, ya seminggu kemudian syuting. Akhirnya cuma ibu dalam proses selama seminggu tuh ya udahlah itu ya kok begini gitu jadinya ya coba aja deh. Berarti ini ada kepercayaan yang diberikan sama ibu ya ibu berusaha untuk menjalankan kepercayaan itu sebaik mungkin gitu. Dan akhirnya Tapi ibu tidak pernah menyesali itu kan. belum di film Luar itu biasa. nak, belum di film itu. Ya, belum ya film itu ya. Belum. yang bukan yang film Belum. pertama itu malah. Jadi bahkan selama proses syuting melihat bagaimana kerjanya orang film gitu ya. Ribet ya? Ini bukan ribet gitu kayaknya dunianya kok hiruk pikuk banget gitu ya, belum nantikan media dan berhadapan dengan media gitu ya, nggak nyaman gitu loh. Jadi waktu itu berpikir, ibu udah bilang sama ibunya, ibu no, akhirnya ini udah cukup ini aja. Kali aja udah. Dapat Piala Piala Citra artis Citra, terbaik yang makanya. pertama itu di film itu. Wah Hebat bingung nggak? deh. Makanya. Nah justru ibu baru mulai mencintai film itu di tahun kedua, film Kawin Lari. Nah semenjak itu ibu berkomitmen sama diri ibu sendiri untuk menekuni dunia film sebagai pengganti bangku kuliah. Maaf ya, kali ini ibu paksa. Ini enak banget ya si tahu crispy ini. Pilihan ya. dulu itu. Udah lupakan dulu dietmu. Iya, Kamu nggak akan tambah 5 kilo di dalam tahu ini. Maaf hari ini. Sakin intermittennya gagal hari ini. Ngelawan, nggak bisa lo ngelawan orang tua. Nggak usah. Iya. Kualat lo. Apa lo mau nanya apa tadi? Ini Om kan Kok manggil gue Om sih? Sejak Bapak. kapan lo manggil Om? Om Lukman selama ini Kak Lukman aneh banget Om. Dek. Iya Kak. Serah lo deh. Ya, nah Om Lukman kan udah 99 ya Om ya filmnya Om. Gimana tuh Om rasanya tuh Om? Tadi kan kita ngomongin Sumpah potret lo. kehidupan. Iya itu. 99 film. Aku nggak pernah ngitung Bu. Tiba-tiba manajer aku ngitung katanya, ini segini. Hah? Serius lo? Gitu sumpah lo. Sebenarnya buat gue tuh it's not about berapa banyak gue main film sih. Makanya gue nggak pernah ngitung. Buat gue itu it's a part proses dalam kehidupan gue. Aku selalu juga bilang sama ibu, ini kayak kehidupan lah, kayak it's about life gitu. Bukan lagi cuman sekedar pekerjaan gitu. Tapi udah bagian dari hidup lah. Sehingga kalau kita kan nggak pernah ngitung dalam hidup kita kan.
mana pernah kita ngitung dalam hidup kita, tapi kita jalanin aja, berproses sesuai dengan apa yang hidup itu berjalan. Jadi satu, blessing of course, bersyukur gitu. Dari yang memutuskan ragu-ragu akhirnya memutuskan dan ternyata berjalan sampai sekarang. Bukan hanya sekedar main film, tapi begitu banyak pelajaran yang didapat, prosesnya banyak banget, ketemu orang-orang hebat juga, luar biasa, Mike yang lebih senior, lebih muda, itu seneng banget setiap ketemu orang-orang di lokasi syuting yang bisa ngobrol, tukar pikiran. ya tukar pikiran segala macam. Menurut gue tuh kayak gitu, jadi it's not about the number. Gue akan terus berproses sampai ya memang waktunya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau gue liatnya kayak gitu. Suka. Kayak gitu sih. Terus, aku mau tanya ke Ibu nih. Ya. Bu ini kan banyak yang bilang Ibu nih Meryl Streep-nya Indonesia lah gitu. Wah, buat Ibu itu as a beban atau jadi sesuatu yang gimana atau jadi motivasi or whatever. Kadang-kadang orang main gitu aja nyamain gitu kan. Dalam hidup kan kayak gitu. Tapi tanggapannya Ibu sendiri gimana? Salah menilai ya kayaknya. Oke, bukan apa Bu? Meryl Streep itu Christine Hakimnya Amerika. Itu dia. Iya dong. Ibu udah 10 citranya kan sebagai best actress. Meryl Streep berapa? Meryl Streep baru berapa Oscar kan? Iya bener kan Bu. Meryl Streep. You hear ya? From Ibu. Not from me ya. Enggak, Ibu Oke. enggak, bukan mau sombong. Bukan itu sih kuncinya ya. Iya. Itu cuma buat biar kita bisa berteriak dan bercanda aja ya. Nah, aku mau nanya sama Ciko tentang dia kan Maaf ya, Ibu makan lagi. maksudnya ada di momen dimana dunia digital ini luar biasa kan. Bahwa di dunia sekarang, dunia digital, based on follower, sesuatu yang kayak nggak bisa ya udah emang begitu ceritanya. Terlepas dari itu salah atau benar, sebenarnya gue tuh pengen nanya, buat di era lo ini sebagai aktor, tantangannya tuh apa sih dengan dunia yang digital, serba cepat, serba persaingan juga cukup ketat yang tadi gue bilang karena based on followers apa sehingga tiba-tiba muncul lagi yang baru. Ya balik lagi bagaimana sustainable-nya ya tergantung dari orangnya masing-masing gitu kan. Itu gimana Cik? Aku ngelihatnya sih Om, mungkin dari awal karena aku terjunnya awalnya tuh mikirnya gimana bisa survive gitu maksudnya karena keadaan finansial gitu rasanya gitu dulu ya maksudnya. Terus akhirnya jatuh cinta sama actingnya itu sendiri gara-gara diselamatin sama acting hidupku gitu maksudnya. Diselamatin itu maksudnya dulu aku bisa misalnya Om atau Ibu ngomong gitu nggak ngeliat orang aku bisa bilang enggak itu salah gitu. Jadi kayak aku paling tahu gitu sama banyak hal gitu. Padahal kan enggak. Karena dari situ jadinya yang bisa dilakuin apa ya? Pada saat aku start tuh udah mulai Instagram mulai muncul. Iya. Maksudnya udah mulai wah susah nih ya. Ke PH-PH tuh yang ditanya bukannya kamu udah pernah main film apa aja? Followersnya berapa? Followersnya berapa yang ditanya? Masa? Beneran. Dan aku kan nggak aktif, nggak begitu aktif gitu pada saat itu. Dan rasanya buat aku jadi apa ya? Aku nggak pernah pusingin sih Om jujur. Aku lebih percaya sama berti aku kan seorang aktor. Kemampuanmu ya. Yang aku asa mungkin hidupku kali ya. bukan kemampuan. Maksudnya iya gitu menarik, maksudnya. menarik. Kan kalau kemampuan acting rasanya teori gitu. Oke, teorinya aku belajar juga. Aku baca buku gitu karena kan mentok mulu nih, dibego-begoin mulu gitu. Oh, ya udah dah. Terutama sama Om Lukman. Gue nggak pernah bilang lo. Enggak, dia nggak pernah. Enggak. Kalau gue menyatakan langsung nggak pernah bilang. Nah iya dari situ jadinya apa ya? Kadang tuh jadi diangkat di era aku gitu banyak banget kayaknya yang harus dipikirin gitu padahal menurutku enggak gitu maksudnya. Oh, ngerti gue. Maksudnya Oke, gue harus dengan nyari ada follower, sosial media gue harus kan, ini. Oh, mikirin nanti netizen ngomong apa ya. Iya, Padahal dulu iya. kita nggak pernah mikirin gitu. Kan enak gitu kalau- syuting aja habis itu. Bener. Udah, habis itu ada ya of course ada kritikus film ngomong itu ya. Iya. Kalau sekarang kayaknya orang berhak untuk ngomong apa aja ya. Iya, jadinya kayak hati-hati banget gitu mau gerak. Itu challenging sih, bener sih, Iya. challenging sih. Sekarang Ibu beralih. Sebentar lagi kita mau FFI ya. Nah, ini dia. Ini dia. Ini penting nih. Lukman penting. juga pernah gitu menjadi ketua panitia Iya, FFI iya, ya kan ya. Dan tentunya juga Piala Citra berkali-kali. Dan ini Lukman melihat FFI itu bagaimana? Aku tuh mungkin agak mirip sama Ibu. Jadi buat aku tuh FFI itu udah jadi sesuatu yang melekat aja gitu.
kan dalam Bagian yang sejarahnya tidak bisa. bagian tidak bisa sekarang kan Bagian penting. penting ya kayak ibu bilang kayak papa aja udah dapat 10 juga di ilustrasi film kan. Jadi kayaknya tiap tahun tuh FFI itu udah jadi sesuatu hal yang lumrah karena kan papa pasti terlibat gitu entah sebagai nominasi atau mana whatever. Jadi udah bukan sesuatu yang jadi aku ngeliat FFI itu sendiri memang menjadi bagian penting dalam hidup aku gitu secara personal. Nah, semakin kesini kan apalagi aku terjun di dunia film, aku semakin memahami bahwa Festival Film Indonesia itu begitu pentingnya gitu. Penting dalam arti kata bukan hanya oh nih ada karya-karya yuk kita kompetisiin yuk, bukan kayak gitu. It's about bagaimana kita bisa mengapresiasi sebuah karya-karya yang bagus yang kedepannya menjadi benchmark bahwa karya-karya yang bagus ini tidak akan berhenti di titik ini aja. Terus kembang. Akan jadi benchmark baik dalam segi karya termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya, Bu. Semakin banyak regenerasi dan segala macam sehingga industrinya itu berjalan. Kan fungsinya festival salah satunya itu. Termasuk di mana juga kita kalau aku nganggap festival itu momen di mana nih kalau kita kan orang film selalu kerja gitu berproduksi. Ini ada momen lo berhenti sesaat, kita ngumpul di satu tempat bareng, kita silaturahmi, kita ngobrol, kita appreciate pencapaian masing-masing. Mau yang masuk nominasi atau enggak. And then buat personal aku sendiri, mau masuk nominasi atau enggak adalah momen dimana introspeksi. Gue nih di titik yang sekarang lagi maju apa lagi mundur. Kalau aku ngeliatnya kayak gitu. Karena gimana pun juga, buat aku even aku masuk nominasi aja aku bertanya. Sebenarnya nomination ini kebetulan karena jurinya juga ngeliat sesuatu. Or sebenarnya gue lagi stuck atau gue maju atau lebih mundur. Jadi buat aku ini sangat penting banget sih Bu. Sangat penting untuk kita melihat industri film itu sendiri untuk networking, regenerasi, termasuk juga pencapaian-pencapaian yang ujung-ujungnya membawa nama Indonesia itu keluar gitu. Dan makanya fungsi pemerintah juga sangat diharapkan dalam arti kata bukan memiliki FFI sepenuhnya, tapi pemerintah itu punya fungsi sebagai yang mengeluarkan regulasi-regulasi, hal-hal yang bisa memudahkan atau memberikan ruang-ruang buat film Indonesia semakin berkembang dan berkembang. Terus kalau tema FFI itu sendiri tahun ini citra. Nah itu menurut Ibu gimana tuh? Aku juga mau nanya tuh. Kan sebelumnya temanya selalu. Iya, kan tadi Ibu udah nanya. Dalam bahasa Indonesianya citra itu kan image ya. Yes. Yang positif. Betul. Ya kan ya. Tapi kemudian citra yang buruk tentunya kita berpikir citra itu karena memang penting itu untuk sebetulnya mengingatkan kita semua bahwa bukan hanya piala itu ansih yang menjadi seremonial dan yang kita tuju gitu loh. Citra itu buat aku sudah pasti itu piala yang untuk menghargai atau mengapresiasi pencapaian filmmaker sebagai kita sebagai senias ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana gitu kan ya kita menjadikan film Indonesia ini menjadi citra juga di masyarakat gitu ya. Nah ini yang masih Ibu rasa masih merupakan pekerjaan rumah yang masih berat dan panjang untuk bisa merealisasikan itu ya. Ibu hanya berharap selalu Ibu tuh iri dengan India. Bayangkan Ibu pernah mendengar cerita sewaktu Tom Cruise membuat Mission Impossible gitu ya. Dia habis premier di Rusia itu pakai private sampai khusus ke India karena dia mendengar bahwa filmnya itu tayangnya harus digeser karena ada filmnya Shah Rukh Khan akan main. Itu kan luar biasa. Bayangin. Berarti kan itu filmnya India sendiri. Ya, filmnya nanti Tom Cruise atau digeser karena ada film Lukman Sardi atau film Chico atau Saradiana akan main. Hey Tom, how are you Tom? Itulah gitu loh. Baru kita itu boleh berbangga dengan citra kita gitu ya. Citra sebagai orang film, citra film Indonesia gitu yang memang sudah menjadi milik kita bersama gitu loh. Oke. Nah, ini pertanyaan yang buat muda nih harus lebih susah. Gimana FFI itu dalam mendorong perfilman Indonesia? Kenceng banget dong. Aku ngerasanya maksudnya kenceng dalam artian gini. Teman-teman aktor yang seumuran aku mungkin ini aku bukan mewakilkannya. Dan di bawah aku gitu rasanya kadang pada saat udah masuk ke industri gitu kadang jadi
apa ya, banyak sih maksudnya, banyak dari karena berangkatnya dari banyak banget latar belakang gitu. Ada yang mau popularitas, nggak salah. Nggak Ada salah. yang mau Pilihan itu. Iya, pilihan. Ada yang mau Ngejar cari uang, uang, nggak nggak salah. salah. Nggak. Nah, tapi rasanya yang kurang tuh satu doang, Om. Rasanya buat aku adalah kepercayaan terhadap film Indonesia. Oke. Yang tadi kita sempat sebelum ada Kenapa kamu sampai merasakan bahwa kepercayaan penonton terhadap film Indonesia itu berkurang? Soalnya rasanya di aku yang seumuran aku aja malas nonton. Iya yang Lu seumuran. sih tuh. Loh, makanya aku enggak, Lunya bukan yang akunya, males nonton. bukan. Oh, bukan. Bukan akunya. Seumuran kamu. Iya, Tapi seumuran. lu sih. Kan gua Tetap salah, Gue tetap ngikut salah. gua Tetap aja. salah. Iya, maksudnya nah maka dari itu rasanya tuh kalau di aku sendiri gitu, Piala Citra FFI itu sendiri gitu rasanya emang penting gitu. Soalnya apa ya, rasanya aku pada saat angkatan aku gitu, aku 2021 pada saat dapat gitu, rasanya ternyata selama ini aku mikirin sesuatu hal gini deh. Maksudnya ada pilihan aku mau mikir industrinya udah begini. Aku pengen mikir buruk atau bagus, itu kan aku yang ngatur kan. Iya, iya. Nah, dan kebanyakan orang milihnya ya udah, emang udah begitu. Dan Tapi itu tantangan kamu juga sebagai anak muda gitu loh untuk bagaimana merubah persepsi itu mereka. Iya, gitu makanya. Ya. Maka Ya, dari itu jadi harus disosialisasikan dalam tanda kutip, mungkin dikampanyekan dengan Iya. dengan masif ya oleh semua Gue pihak. sih gitu. maksudnya gini, ada satu orang aktor berpikiran seperti ini, buat gue nih udah salah satu hal yang baik. Kita nggak bisa lah muluk-muluk bilang harus semuanya berpikir Iya, kayak gitu. betul. Iya, At iya, least ada satu, misalnya dari generasi lo juga, yang bergerak gitu untuk ngomongin tentang film industri itu untuk ke iya. yang muda-muda. Iya, Tapi iya. di satu sisi, jujur gue juga nggak bisa nyalahin yang muda-muda itu. Gitu. Karena satu tadi gue bilang bahwa oke, filmmaker mau sampai kapanpun, mau nggak ada duit banyak, duit dikit, dia pasti bikin film. Iya. Nggak pernah nggak. Dan dia selalu berupaya bikin filmnya film yang bagus. Ya ada filmmaker yang berusaha bikin filmnya jelek. Ya kan? Nah, problemnya adalah tadi yang ibu aku bilang, gimana pun juga peran pemerintah itu Sangat penting. Betul, setuju. kita ngomongin tentang bukan masalah regulasi doang, termasuk bagaimana pemerintah memajukan pendidikan film di Betul. Indonesia. Sekolah film cuman itu doang, Ya. ya kan? Tapi itu pun tidak disupport dengan segala macam hal, Ya. ya kan? It's a matter cuman, bikin program ini buat aku pribadi ya, mau bikin funding buat investasi ini buat aku itu penting. Tapi di satu sisi basic utamanya tentang pendidikan film itu sendiri. Ya. Sebenarnya anak muda banyak yang mau terjun ke film. Cuman mereka juga akhirnya bingung, gue mau kemana ya. Akhirnya larinya keluar juga, Bu. Sekolah di luar. Ya akhirnya dia dapat influence yang kayak gitu. Iya. Ngerasa, gue kalau di Indonesia nggak bisa maju nih. Iya. Gitu, karena situasinya kayak gini. Nah, maksud aku gimana pentingnya juga dunia pendidikan film. Itu bisa menjadi motor gitu, motivasi. Dan menarik juga buat si anak-anak muda akhirnya merasa gue punya sekolah film yang bagus atau pendidikan yang bagus. Kan anak muda sekarang gitu, part of lu di mana? Iya. Gue kuliah di ini. Prestigious Gue lah kuliah ya. di sini Iya. gitu. Itu bisa jadi salah satu pemicu sebenarnya. Sekarang menyangkut kembali lagi FFI, sebetulnya Ibu melihatnya juga bisa menjadi sebuah media untuk mendidik. Betul, gitu ya. betul. Nah, Lukman ini kembali lagi karena Lukman juga kan pernah menjadi ketua Festival Film Indonesia. Menurut Lukman, dalam 3 tahun kepemimpinan Reza sebagai ketua FFI, menurut Lukman gimana? Ya ditambah lagi aja 3 Iya, 3 tahun aku juga setuju itu. Itu jawaban yang udah Kalau dia mau. dari I situ don't kan udah think. ketahuan secara kualitas Reza sebagai ketua komite. Ya buat aku estafet yang buat aku seneng banget gitu di momen dimana pada saat itu akhirnya Reza jadi ketua komite. Karena aku kenal Reza udah cukup panjang lah. Apalagi dia orang yang sangat punya komitmen. Dan yang paling penting menurut aku adalah semua mau nanti ke depannya itu ketua komite itu harus orang yang benar-benar mencintai film Indonesia. Bukan orang-orang yang memang Ya, punya mencintai dan punya komitmen juga. yang mencintai. Of course kalau kita mencintai kita Iya, punya iya. komitmen gitu kan. Iya, iya. Dan nggak ada latar belakang yang lain menurut aku gitu. Dan Reza itu ada di tempat yang kayak begitu. Nah, Gitu. tapi mencintai sama komitmen dua hal yang berbeda. Nanti udah mencintai tapi kalau komitmen yang kenceng nanti dia selingkuh. Aduh, larinya ke situ. Guys, jangan selingkuh ya. Loh. Ada pemikiran lagi nih. Jadi kan FFI ini mau sebentar lagi nih ya. Kita akan ada FFI malam nominasinya di Oktober, terus malam anugerahnya di November gitu ya di akhir tahun. Kira-kira
dari Ibu, dari Ciko, film-film apa sih yang diharapkan yang hadir nanti di Festival Film Indonesia? Aku tuh selalu suka film-film yang dekat gitu, rasanya personal. Entah itu kulturally dekat, entah itu ceritanya dekat gitu maksudnya. Aku cukup berharap banyak di tahun ini banyak film-film yang mudah dicerna tapi juga dekat sama kita semua gitu rasanya. Kalau aku sih, Kalau dari Ibu? Ibu ini jujur ya, ini Iya. jujur. Ada kekhawatiran Ibu. Iya, Bu. khawatir. Ya. Apa tuh, Bu? Kekhawatirannya begini, kita tahu ini bukan hanya di Indonesia, tapi film-film yang di bioskop itu menurun. Ya, ya, Jumlah betul. penontonnya, Betul. Iya. bahkan di Amerika sendiri, di dunia, Ya. gitu ya. Ya. Banyak hal yang menjadi itu dengan banyaknya OTT, Ya, gitu ya, ya. ya. Dalam kondisi seperti itu, di Indonesia kita tahu pastilah itu sah-sah saja, produser nggak mau dong rugi. Karena investasi dalam membuat sebuah film tuh miliaran, Ya. gitu kan ya. Besar. Nah, jadi banyak muncul film-film horor, ya. Sampai kok Ibu belum melihat gitu ya, cukup jumlah film-film di luar horor ini Iya. yang bisa maju ke Festival Film Indonesia, gitu kan ya. Nah, memang ini juga yang bagusnya bahwa sejak tahun lalu ya, kalau nggak salah tahun kedua, bahwa film yang udah untuk OTT juga bisa dinilai, ya kan ya, itu juga baik. Tapi kan kembali lagi ya, FFI juga untuk membangun industri perfilmannya itu menjadi satu tantangan terbesar tersendiri juga gitu loh. Buat kita gitu ya, dalam situasi yang seperti ini bagaimana mensiasati. Kembali lagi, Ibu juga berharap seperti yang mana itu Ibu setuju sekali. Peran dari pemerintah dalam situasi ini amat sangat penting. Pemerintahan Pak Jokowi, Ibu Sri Mulyani sudah meng-ACC untuk memberikan dana abadi. Ya. Dan itu sudah ada gitu ya. Insya Allah ya, pasarnya Indonesia tuh besar. Besar banget. Betul. Iya kan? Dan sudah terbukti kenapa di TV-TV swasta itu tetap primadonanya juga produk-produk lokal. Ya. Jadi inilah ya yang pemerintah jangan ragu untuk mendorong, harus yakin dan juga harus ada terobosan-terobosan baru di dalam tata edar film Indonesia. Penting. Menurut Ibu, nih pekerjaan rumah untuk FFI ke depan ya kembali harus kepada bagaimana para founding father dari dunia film Indonesia yang merancang Festival Indonesia, karena Indonesia ini negara yang 17.000 pulau. Jadi di Jakarta dalam ruang tertutup, apalagi terus ditayanginnya di OTT gitu loh. Itu menurut Ibu sayang. Maksudnya dengan upaya yang kerja keras yang sudah dilakukan oleh seluruh stakeholder untuk menyelenggarkan FFI, nantinya dampak yang kita harapkan juga gitu ya, tidak seimbang itunya. Iya. Ada feedbacknya gitu loh. Jadi tidak boleh ada alasan gitu ya, karena ini juga bisa sebetulnya mempromosikan daerah gitu loh. Jadi Festival Film Indonesia menurut Ibu harus di tempat terbuka dan di daerah. Oke. Jadi festif. Aku sebenarnya setuju sama Ibu. Cuman ada Tapi- beberapa tantangan, Bu, kalau kita Iya. zaman sekarang. Apalagi terus pandeminya segala macam. Sekarang udah selesai pandemi anakku. But it's still about Recovering. budget, Bu. Nah, inilah. Ini dia makanya. Loh, tadi bukan. Kayak Ibu ya paham. Ibu paham. tahu kan kalau Bukan. misalnya kalau bukan. kita Ibu bukannya nggak mau di daerah, jadi waktu sekarang itu gini. pemikirannya budgetnya maaf, itu. maaf. Kampanye berapa triliun budgetnya Ibu tanya? Nah, kalau itu kan buat kampanye. Nah, Begitu masuk ke film, Jangan oh, nggak salah. ada. Nah, itulah makanya Ibu bilang, Ibu nggak bisa menerima alasan karena faktor budget. Karena apa? Kita membangun industri yang kalau itu sudah mencapai apa yang seperti kita harapkan, ya feedbacknya itu secara ekonomi akan luar biasa. Iya, betul. Gitu loh. Betul. Aku Itu, setuju. jadi, Mari, Bu, kita iya, laksanakan itu. Kita gembur. Film Indonesia ini pasarnya Pasarnya. besar. Jangan ragu untuk kasih dana abadi karena nanti kalau itu pun berkembang, kita bayar teks sama loh seperti film asing Bu. 20%. Ini luar biasa. Jadi Ya. intinya tadi bahwa pasar kita gede. Jangan ragu. Aku juga yakin bahwa dengan pasar. Cuman tambah lagi dengan masalah
adanya regulasi pemerintah yang memudahkan untuk bagaimana film itu berkembang. Betul. Dengan segala macamnya lah tetek bengeknya. Iya. Tentunya juga dengan harapan tidak ada laginya monopoli. Betul. Ya kan, monopoli ini karena juga tidak bisa membuat jadi berkembang. Pentingnya juga hadir bioskop di kabupaten-kabupaten, bukan hanya di kota-kota besar atau mall yang itu tentunya membuat aksesnya jadi agak sulit untuk orang nonton. Nah itu hal-hal tersebut yang mungkin kita harapkan ke depannya. Dan satu lagi nak, apa tuh Bu? jangan film dibilang haram. Oh iya, jangan film dibilang haram, konser dibilang haram, ya kan? Iya kan? Ada satu negara 6 kali, akhirnya kita cuma 1 kali. Padahal pemasukan buat negara luar biasa. Oke, termasuk juga film pemasukan buat negara itu luar biasa juga. Kalau dia korupsi juga apa yang dihasilkan haram. Haram juga. Nggak halal, nggak halal. Oke, teman-teman semua, kita selesai. Ini kalau misalnya diterusin nggak bakal selesai karena sebenarnya gue juga masih banyak mau ngomong, tapi tentu ada waktunya untuk kita selesai. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Yang pasti we all here. Asal makan jangan diselesaikan dulu ya. We all here is about about karena kita cinta film Indonesia and we have commitment dan pengen banget film Indonesia menjadi maju dan juga termasuk juga dukungan dari penonton karena penonton sendiri adalah bagian dari film Indonesia bukan terlepas dari film Indonesia. Thank you. Thank you so much. Yes, thank you so much.